Seleksi calon hakim agung hingga saat ini masih bergulir di Komisi 3 dan untuk membahas mengenai bagaimana mekanisme hingga dinamika seleksi atau fit and proper test calon hakim agung, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman di Jakarta dan peneliti LEIP Nisrina Irbah Sati di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat siang untuk Bang Habib dan juga Mbak Nis. Kita akan berbincang lagi setelah sebelumnya sempat terganggu masalah teknis. Kalau ke Bang Habib ini, bagaimana dengan perkembangan hingga siang hari ini, Bang? Apakah sudah ada diputuskan berapa orang yang lolos dan kemudian sebenarnya mekanismenya seperti apa? Karena memang dibutuhkan transparansi dan dinamika ini ditunggu oleh publik. Ya, kurang transparansi apalagi sejak awal sudah sangat transparan prosesnya. Teman-teman kemarin seharian ikutin, kalau memang nggak terlalu ramai yang liput ya kemarin ya, padahal prosesnya terbuka. Dari pagi sampai tengah malam kita laksanakan fit and proper ya, dan akhirnya kita pagi tadi rapat ada 7 nama. Pertama Pak Duyarto, Pak Prim, Pak Yohanes, Pak Soeharto, Pak Aswandi, Ibu Brigjen siapa tadi ya, lalu ada Pak Jupriyadi ya, 7 nama yang sudah ditetapkan oleh teman-teman fraksi-fraksi di Komisi 3. Dan hari ini saat ini saya izin keluar sebentar, sedang berlangsung rapat paripurna untuk mengesahkan 7 nama tersebut menjadi hakim agung yang ditetapkan di paripurna DPR RI. Iya, kalau tadi Ketua Komisi 3 mengatakan bahwasanya memang kebutuhan dari pihak Komisi Yudisial untuk menyampaikan 11 nama, diharapkan semua lolos, tapi ternyata hanya ada 7. Apa saja pertimbangannya nih, Bang? Ya tentu masing-masing fraksi punya pertimbangan ya. Mulai dari rekam jejak, kemudian juga hasil atau performa ketika fit and proper test ya. Juga masukan-masukan dari masyarakat yang kami terima masing-masing ya, masing-masing dari kita. Nah, itu menjadi dasar kami membuat putusan. Jadi memang berdasarkan undang-undang yang kemudian disempurnakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi 3 memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Baik, saya sekarang ke Mbak Nisrina. Mbak Nisrina, kalau sempat mengikuti proses seleksi fit and proper test, ada catatan kritis mengenai nama-nama yang diajukan. Kemudian tadi juga tim liputan kami mengatakan ada 1 nama yang sebelumnya dinyatakan dianggap plagiat, tapi ternyata lolos. Kemudian yang sebelumnya sempat fenomenal, dianggap terlibat dengan kasus besar, kemudian juga menarik untuk disaksikan dan juga mendapatkan respon publik. Apa yang menjadi catatan Anda dalam proses kali ini, Mbak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Terlebih dahulu perlu disebutkan bahwa LEIP ini tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan atau KPP yang mana sudah berkali-kali mengawasi, memantau jalannya FTT calon hakim agung. Memang ada beberapa catatan dari tingkat FTT di KY juga, itu juga sekarang di DPR. Jika memang mau menyoroti langsung ke tingkat KY, pada saat awal-awal itu memang ada permasalahan transparansi, di mana sempat terjadi mute misalnya saat sedang live dan lain sebagainya, namun kemudian terjadi perbaikan. Dan kalau di tingkat DPR memang sudah terdapat perbaikan dalam hal terjadi transparansi, kita bisa memantau seharian dari pagi hingga malam prosesnya kemarin. Meskipun memang terdapat kendala teknis di jadwal paling akhir tadi malam, setahu saya tidak bisa didengar suaranya pada saat sedang proses FTT di Pak Soeharto paling malam kalau tidak salah. Namun memang sangat perlu diapresiasi karena sudah terdapat transparansi. Akan tetapi memang terkait dengan cara mengajukan pertanyaan baik di KY maupun di DPR, kami rasa memang masih perlu perbaikan begitu ya, Mas. Memang jadinya potensi calon, keahlian calon itu belum begitu terasa dapat orasi melalui proses FTT yang berlangsung baik di KY maupun di DPR saat ini. Saya kira begitu, Mas. Ya, Pun juga dari awal sudah terlaksananya proses ini, KPP sudah sebenarnya memberikan parameter tertentu mengenai hakim agung seperti apa yang diharapkan dapat direkrut melalui proses FTT CHA pada tahun ini. Jadi mereka yang diharapkan dapat memiliki visi dan misi yang jelas, tidak memiliki catatan integritas yang buruk, mereka yang memiliki harta kekayaan yang wajar, memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai hukum dan peradilan, berperan aktif dalam reformasi peradilan, peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM,
kita berpihak kepada kelompok rentan. Kami harap tentunya ke depannya calon hakim agung yang terpilih pada hari ini akan dapat memenuhi parameter-parameter tersebut begitu, Iya, Mas. Mbak Anies, kalau tadi Anda katakan secara teknis ya, tapi kalau secara variabel-variabel parameter kualitas, apakah Anda melihat calon-calon yang diajukan itu semua baik atau Anda punya catatan negatif dari beberapa nama tersebut? Baik, Mas. Sebenarnya pemantau peradilan sudah memberikan catatan baik kepada KAI maupun DPR, sehingga pada hasil akhirnya memang harus kita serahkan kepada DPR ya, karena DPR yang memang memiliki legitimasi. DPR juga adalah wakil rakyat. Jadi saya rasa begitu, Mas. Untuk catatan dan lain sebagainya, KPP bersama masyarakat sudah berusaha untuk memberikan pengawalan sebaik mungkin terhadap track record calon-calon yang maju pada FPT kali ini begitu. Baik, kalau Bang Habib sebenarnya spesifikasi calon hakim agung yang ideal menurut Komisi 3 seperti apa? Ya, saya pikir perlu kami luruskan juga ya, kami juga menyerap aspirasi dari teman-teman ya, ada bahkan saya sendiri ya dan beberapa teman dari beberapa fraksi secara langsung mengadopsi daftar pertanyaan yang diberikan teman-teman koalisi pemantau ini. Ada berapa kalau Anda ikuti, Mbak, ya banyak pertanyaan yang kami sampaikan itu yang Mbak kemarin masukkan ke kami. Juga catatan-catatan itu kami tanyakan track record masing-masing. Memang ada yang diklarifikasi, ada yang sempat tidak terjawab, tapi kami intinya menilai tidak hanya saat performa di ruang rapat kemarin, tetapi track record masing-masing, termasuk masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Kami terus masuk WA kan, ada tokoh, mohon maaf ya, keagamaan, tokoh lembaga-lembaga pembela HAM, itu kita masukkan semua. Akhirnya ya setelah kita berunding, bermusyawarah, 7 nama itulah yang keluar. Jadi gini, kalau soal sosok para calon ya yang 11 itu, sebenarnya setelah melewati proses administrasi, kemudian proses seleksi yang lebih substantif di Komisi Yudisial, sebenarnya mungkin secara substantif bisa saja kesemuanya cocok untuk diloloskan. Tetapi itu tadi, karena adanya berbagai masukan dari masyarakat ya, dan yang tidak etis juga kita sampaikan ini, masing pribadi ke pribadi, yang terpilihlah yang terbaik dari yang ada. Yang 7 orang itulah yang terbaik dari yang ada. Saya pikir dari segi akademis bagus, dari segi track record nggak ada catatan ya yang signifikan, nggak pernah dihukum dan lain sebagainya. Termasuk ada nama-nama yang ini yang banyak dipergunjingkan, misalnya kan. Tapi ternyata nggak ada catatan resminya, pernah kena sanksi dari badan pengawas dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang menjadi penghalang. Termasuk juga kemarin sempat ada insiden dugaan plagiarisme, ya. Setelah kita teliti ternyata itu quote, ya, itu frasa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu adalah frasa yang memang sudah sangat banyak beredar luas, dikutip orang di mana-mana. Sehingga beliau kesulitan mencari siapa yang sebenarnya yang pertama kali menyampaikan hal tersebut. Dan itu kemudian catatan kaki disusulkan kepada kami. Artinya memang kita nggak mau juga milas titik merusak prestasi dia, karir dia seumur hidup. Kita bandingkan dengan prestasi beliau ya selama menjadi hakim. Kita cek lagi, kebetulan kami di Komisi 3 ini kan banyak lawyer, banyak pengacara. Ya, saya tahu betul sebetulnya dari sekian banyak, mulai Pak Harto, Pak Aswandi, itu hakim-hakim yang dulu ketika saya menjadi pengacara tahun 2000, saya tahu betul track record-nya nggak pernah ada masalah gitu loh. Jadi kita tahu lah kalau ada yang sempat bermasalah ketemu kita ya mohon maaf, kali ini kami ini pengacara tapi menentukan nasib hakim gitu kan. Baik Bang, kalau kita bicara mengenai kriteria tadi yang sudah bulat ya, apakah memang fraksi-fraksi tersebut memiliki kriteria berbeda-beda sehingga akhirnya secara aklamasi kalian memilih 7 nama tadi? Ya saya pikir kita diskusi ya, ada sempat nama yang masuk, kemudian keluar, ada yang keluar termasuk ya. Tapi intinya sama ya, kita mempertimbangkan betul yang pertama soal track record ya, apakah dia ada persoalan moral hazard di masa lalu atau tidak. Ya, lalu soal kemampuan, kalau pidana kita cek nih orang benar-benar jago di pidana nggak. Kemudian perdata juga kan sekarang memerlukan skill khusus karena banyak perkembangan baru dalam hukum perdata. Nah kita akan cek juga, dan militer karena memang hanya satu dan kita melihat
sosoknya juga sangat mumpuni, ditambah lagi perwakilan gender, ya, gender perempuan, ya, jenderal, ya, brigadir jenderal, nah, sehingga ini masuklah ke hati kita semua, gitu loh. Jadi benar-benar proses pemilihannya berjalan sangat elegan. Baik, sekarang saya ke Mbak Nisrina. Mbak, kalau Anda melihat adanya indikasi tidak sih tarik-menarik kepentingan politik di dalam seleksi calon hakim agung kali ini? Mengingat wakil rakyat sendiri lebih cenderung mempresentasikan kepentingan partai politik. Begini Mas, sebenarnya kita tidak bisa menafikan dan bahkan memang sebenarnya DPR adalah lembaga yang dibentuk sebagai bentuk campuran kepentingan, jadi itu adalah hal yang wajar. Namun selama misalnya proses dilaksanakan secara transparan, dan kami juga mengakui bahwa memang catatan-catatan, track record, dan banyak masukan dari KPP dan juga masyarakat lainnya memang diakomodasi oleh DPR. Jadi memang pada akhirnya yang akan menentukan adalah DPR, begitu Mas. Jadi untuk misalnya mempertanyakan apakah terdapat kepentingan, tarik-menarik kepentingan dan lain sebagainya, saya rasa akan lebih baik jika ditanyakan kepada pihak DPR daripada ke pihak kami di masyarakat. Saya jawab langsung nih, ya kan? Iya. Halo, ya, gimana, Bang? faktanya kan kita semua pilihannya sama. Bayangkan 7 orang ya kan, ada 9 fraksi di DPR, pilihannya sama. Artinya memang kita bisa mengedepankan musyawarah daripada tarik-menarik kepentingan di sini. Baik. Terima kasih buat Bang Habibur Rahman dan juga Mbak Nisrina. Selamat siang. Dan diharapkan nanti Mahkamah Agung yang berintegritas bisa menjadi hakim agung dari MA. Selamat bertugas kembali. Ya. Terima kasih.